Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Sebelumnya sudah diterangkan tentang kalimah isim yang hukumnya mu'rab, mulai dari isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan sampai isim manqus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimah isim yang hukumnya mu'rab selanjutnya, yaitu ada asmaul khamsah, isim tasniyah, dan jamak mudzakkar salim. Baik, langsung saja. Isim mu'rab yang nomor 7 yaitu asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah adalah isim yang 5. Yang pertama ada abun, yang kedua ahun, yang ketiga hamun, yang keempat fu, dan yang terakhir du. Abun, ahun, hamun, fu, dan du. Hanya 5 ini saja. Selain 5 ini berarti bukan termasuk asmaul khamsah. Sebenarnya asmaul khamsah itu memiliki tanda-tanda. Yang pertama, sebenarnya asmaul khamsah itu memiliki syarat. Yang pertama, syaratnya itu mufrad. Syarat yang kedua, mukabbar atau tidak ditasghir. Syarat yang terakhir, dimudhofkan pada selain ya mutakalim wahdah. Tetapi kali ini saya tidak akan menerangkan semuanya karena itu akan membuat adik-adik bingung. Intinya yang perlu adik-adik tahu, asmaul khamsah itu terdiri dari 5, yaitu abun, ahun, hamun, fudu, dan dimudhofkan pada selain ya mutakalim wahdah. Misalnya saya punya contoh lafadz Abu Khalidin. Kemudian Abu Zaidin, Abu Khalidin. Lafadz Abu ini termasuk asmaul khamsah. Kok tahu? Karena berasal dari isim yang 5, yaitu abun, dan juga menjadi mudhof. Selanjutnya lafadz Abu Zaidin. Abu ini juga sama, termasuk asmaul khamsah, karena berasal dari salah satu isim yang 5 dan menjadi mudhof. Begitu juga dengan Abu Muhammadin. Lafadz Abu ini juga termasuk asmaul khamsah karena berasal dari lafadz abun dan menjadi mudhof. Misalnya saya punya contoh lagi. Abi artinya ayahku. Lafadz abi ini berasal dari kata abun dan ya. Lafadz abun ini sebenarnya termasuk salah satu dari isim yang 5, tetapi bukan termasuk asmaul khamsah karena
Di sini terdapat ya mutakalim wahdah. Kembali lagi yang tadi, syarat asmaul khamsah itu dimudhafkan pada selain ya mutakalim wahdah. Berhubung di sini ada ya mutakalim wahdah, maka lafadz abi bukan termasuk asmaul khamsah. Dari sini paham ya adik-adik? Kita lanjut ke i'rabnya asmaul khamsah. Asmaul khamsah pada tingkah rofa ditandai dengan wawu. Contohnya, ja'a abuka. Lafadz abu, ini i'rabnya rofa, tandanya wawu. Kemudian contoh lagi, ja'a ahuka. Lafadz ahu ini juga sama, i'rabnya rofa, tandanya wawu. Satu lagi, ja'a hamuka. Sama seperti abuka dan ahuka, hamuka ini i'rabnya rofa, tandanya wawu. Selanjutnya, asmaul khamsah pada tingkah nasab itu ditandai dengan alif. Contohnya, ro'aitu abaka. Lafadz aba, ini i'rabnya nasab, tandanya alif. Kemudian, ro'aitu akhoka. Lafadz akhoka juga sama, i'rabnya nasab, tandanya alif. Begitu juga dengan lafadz ro'aitu hamaka. Ini i'rabnya nasab, tandanya alif. Yang terakhir, asmaul khamsah ketika khafad itu tandanya ya. Contohnya, marortu bi abika. Contoh lagi, marortu bi ahika. Yang terakhir, marortu bi hamika. Nah, lafadz abi, lafadz ahi, dan lafadz hami ini i'rabnya khafad, tandanya ya. Dari sini paham ya adik-adik? Intinya asmaul khamsah itu isim yang 5 yang terdiri dari abun, ahun, hamun, fu, dhu, dan dimudhafkan pada selain ya mutakalim wahdah. Saya kira cukup untuk penjelasan asmaul khamsah. Selanjutnya kita lanjut ke isim mu'rab yang ke-8. Isim mu'rab yang ke-8 adalah isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan tambahan wawun alif nun dan ya nun.
Maaf, dengan tambahan alif nun atau ya nun. Saya ulangi, isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan tambahan alif nun atau ya nun. Nun sebagai pengganti tanwin. Misalnya, saya punya contoh lafadz muslimun. Artinya satu orang muslim. Kemudian muslimani. Artinya dua orang muslim. Selanjutnya muslimaini. Artinya dua orang muslim. Dan muslimuna. Artinya beberapa orang muslim. Muslimani artinya satu orang muslim. Berarti ini bukan termasuk isim tasniyah karena menunjukkan arti satu. Kalau menunjukkan arti satu itu termasuk isim apa? Isim mufrad seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Berarti lafadz muslimun bukan termasuk isim tasniyah. Kemudian yang kedua lafadz muslimani artinya dua orang muslim. Berarti ini termasuk isim tasniyah karena menunjukkan arti dua dengan tambahan alif nun. Selanjutnya lafadz muslimaini artinya dua orang muslim. Ini juga termasuk isim tasniyah karena menunjukkan arti dua dengan tambahan ya nun. Yang terakhir, muslimuna artinya beberapa orang muslim. Berarti ini bukan termasuk isim tasniyah karena menunjukkan arti banyak. Misalnya saya punya contoh lagi. Solihun artinya satu orang soleh. Ini termasuk isim tasniyah atau bukan? Bukan. Ini termasuk isim mufrad karena menunjukkan makna tunggal atau satu. Berarti solihun bukan isim tasniyah. Kemudian solihani artinya dua orang muslim. Ya, ini termasuk isim tasniyah karena menunjukkan arti dua dengan tambahan alif nun. Kemudian solihaini dua orang soleh. Ini juga termasuk isim tasniyah karena menunjukkan arti dua dengan tambahan ya nun. Yang terakhir, solihuna beberapa orang soleh bukan termasuk isim tasniyah karena menunjukkan makna banyak. Satu contoh lagi. Mukminun artinya satu orang mukmin. Mukminani dua orang mukmin. Mukminaini dua orang mukmin dan mukminuna beberapa orang mukmin. Dari keempat contoh ini yang termasuk isim tasniyah adalah lafadz mukminani dan mukminaini karena ini menunjukkan arti dua dengan tambahan alif nun dan ya nun. Paham adik-adik? Saya kira adik-adik sudah paham. Sekarang kita lanjutkan ke i'rabnya isim tasniyah.
Isim tasniyah pada tingkah rofa itu ditandai dengan alif. Contohnya, ja'a muslimani. Lafadz muslimani ini i'rabnya rofa, tandanya alif. Kemudian ja'a solihani. Lafadz solihani juga sama, i'rabnya rofa, tandanya alif. Satu lagi, ja'a mu'minani. Mu'minani i'rabnya juga rofa, tandanya alif. Selanjutnya, isim tasniyah pada tingkah nasab itu ditandai dengan ya. Contohnya, ra'aitu muslimaini. Lafadz muslimah ini i'rabnya nasab, tandanya ya. Kemudian ra'aitu sholihaini. Lafadz sholihaini i'rabnya nasab, tandanya ya. Begitu juga dengan lafadz ra'aitu mu'minaini. Ini juga sama, i'rabnya nasab, tandanya ya. Yang terakhir, isim tasniyah pada tingkah khafd, tandanya ya, sama seperti nasab. Contohnya, marartu bi muslimaini. Kemudian marartu bi sholihaini. Dan marartu bi mu'minaini. Lafadz muslimaini, lafadz sholihaini, dan mu'minaini ini i'rabnya khafd, tandanya ya. Saya ulangi, isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan tambahan alif nun atau ya nun. Alif dan ya ini sebagai tanda i'rab, sedangkan nun sebagai pengganti tanwin. Misalnya, lafadz muslimani. Lafadz muslimani ini bentuk mufradnya adalah muslimun. Kalau dijadikan isim tasnya harus dengan tambahan alif nun atau dengan tambahan ya nun. Kalau dengan tambahan alif nun berarti menjadi muslimani. Kalau dengan tambahan ya nun berarti menjadi muslimaini. Alif dan ya ini adalah sebagai tanda i'rab. Kalau alif tadi adalah sebagai tanda i'rab rafa, kalau ya sebagai tanda i'rab nasab dan khafd. Sedangkan nun ini adalah sebagai pengganti tanwin
Kan asalnya muslimun, ada tanwinnya. Kalau dijadikan isim tasniyah, tanwinnya itu diganti dengan nun. Karena isim tasniyah tidak menerima tanwin. Saya kira cukup untuk penjelasan isim tasniyah. Sekarang kita lanjut ke isim mu'rab yang terakhir, yaitu jamak mudzakkar salim. Isim mu'rab yang terakhir yaitu jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah kalimat isim yang menunjukkan arti banyak isim yang menunjukkan arti banyak dengan tambahan wawu nun atau ya nun. Saya ulangi, jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan arti banyak dengan tambahan wawu nun atau ya nun, sedangkan nun sebagai pengganti tanwin. Misalnya saya punya contoh lafatul labun. Kemudian lafat tolibatun. Kemudian tolibuna dan lafat tolibina. Semua contoh ini sama-sama memiliki arti banyak, tetapi tidak semuanya termasuk jamak mudzakkar salim. Misalnya, lafatul labun ini memiliki arti banyak, tetapi tidak ada tambahan wawu nun dan ya nun. Maka lafatul labun bukan termasuk jamak mudzakkar salim. Selanjutnya, lafat tolibatun. Ini juga memiliki arti banyak, tetapi ada tambahan alif ta. Kalau ada tambahan alif ta, ini berarti termasuk jamak muannas salim, seperti yang sudah diterangkan kemarin. Berarti bukan termasuk jamak mudzakkar salim. Selanjutnya, lafat tolibuna ini termasuk jamak mudzakkar salim karena memiliki arti banyak dengan tambahan wawu nun. Begitu juga dengan lafat tolibina. Ini juga sama, memiliki arti banyak dengan tambahan ya nun. Misalnya, satu contoh lagi. Dari contoh ini, semuanya menunjukkan makna banyak. Tetapi yang termasuk jamak mudzakkar salim adalah lafaz kafiruna dan kafirina. Karena lafaz kafiruna ada tambahan wawu nun, sedangkan lafaz kafirina ada tambahan ya nun. Untuk lafaz kufarun, ini bukan termasuk jamak mudzakkar salim karena tidak ada tambahan wawu nun atau ya nun, dan kafiratun juga sama, bukan termasuk jamak mudzakkar salim. Kita lanjut ke i'rabnya jamak mudzakkar salim.
Jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa itu ditandai dengan wawu. Contohnya, ja'a muslimuna. Lafadz muslimuna ini i'rabnya rafa, tandanya wawu. Kemudian contoh lagi, ja'a tolibuna. Lafadz tolibuna juga sama, i'rabnya rafa, tandanya wawu. Satu lagi, ja'a kafiruna. Lafadz kafiruna juga sama, i'rabnya rafa, tandanya wawu. Kemudian jamak mudzakkar salim pada tingkah nasab itu ditandai dengan ya. Contohnya, ra'aitu muslimina. Lafadz muslimina i'rabnya nasab, tandanya ya. Kemudian ra'aitu talibina. Tolibina ini i'rabnya nasab, tandanya ya. Kafirina juga sama, i'rabnya nasab, tandanya ya. Yang terakhir, jamak mudzakkar salim pada tingkah khafad itu sama seperti nasab, yaitu ditandai dengan ya. Contohnya, marartu bi muslimina. Kemudian marartu bi talibina. Dan marartu bi kafirina. Lafadz muslimina, lafadz talibina, dan kafirina, maaf ini kafirina, i'rabnya khafad, tandanya ya. Mungkin dari adik-adik ada yang bingung bagaimana cara membedakan isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ketika diakhiri oleh ya kalau belum ada artinya. Nah, caranya misalnya saya punya contoh, misalnya saya punya contoh muslimaini dan muslimina. Kedua lafadz ini kan sama-sama ada tambahan ya. Kalau belum diketahui artinya, pasti ada yang bingung yang mana yang termasuk isim tasniyah, mana yang termasuk jamak mudzakkar salim. Maaf, diakhiri dengan ya nun. Kalau isim tasniyah itu harokat huruf sebelum ya harokatnya fathah. Huruf sebelum ya itu kan mim. Nah, mim ini harokatnya fathah. Kalau huruf sebelum ya harokatnya fathah itu berarti termasuk isim tasniyah. Sedangkan kalau huruf sebelum ya itu harokatnya kasroh, berarti ini termasuk jamak mudzakkar salim. Tetapi kalau diketahui artinya, kalian tidak usah melihat tandanya, langsung ke artinya. Kalau artinya menunjukkan dua, berarti itu termasuk isim tasniyah. Kalau menunjukkan banyak, berarti termasuk jamak
mudzakkar salim. Baiklah, saya kira cukup untuk penjelasan Asmaul Khamsah, isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi pendalaman materi. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita masuk ke sesi pendalaman materi, yang mana saya akan memberikan beberapa soal, dan bagi adik-adik yang bisa menjawabnya, silahkan angkat tangan. Ini saya hapus dulu ya. Tetapi, sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan, saya akan memberikan contoh cara untuk menjawabnya terlebih dahulu. Misalnya, saya punya contoh. Akhu Khalidin. Lafadz akhu ini artinya saudara, sedangkan lafadz Khalidin artinya Khalid. Kita fokus ke lafadz akhunya saja ya. Lafadz akhu, ini cara menjawabnya adalah kalimah isim
Baik, ini adalah contoh cara menjawabnya. Yang pertama adalah lafadz akhu. Cara menjawabnya, akhu artinya saudara. Cara menjawabnya, akhu adalah kalimah isim karena menjadi mudhof. Hukumnya mu'rob, maudhi' i'rabnya rofa, tandanya wawu karena termasuk asmaul khamsah. Kenapa termasuk asmaul khamsah? Karena lafadz akhu ini termasuk salah satu dari isim yang 5. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, al-waladani artinya 2 anak. Adalah kalimah isim tandanya al, hukumnya mu'rob, maudhi' i'rabnya rofa, tandanya alif karena termasuk isim tasniyah, sedangkan nun sebagai pengganti tanwin. Yang terakhir, al-hadirina artinya orang-orang yang hadir. Cara menjawabnya, kalimah isim tandanya al, hukumnya mu'rob, maudhi' i'rabnya mungkin nasab mungkin khafad, tandanya ya karena termasuk jamak mudzakkar salim. Sedangkan nun ini sama seperti isim tasniyah, sedangkan nun sebagai pengganti tanwin. Kenapa termasuk jamak mudzakkar salim? Karena lafadz al-hadirina ini menunjukkan makna banyak dengan tambahan ya nun. Kenapa maudhi' i'rabnya mungkin nasab mungkin khafad? Karena jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab dan khafad itu ditandai dengan ya. Langsung saja saya tulis soalnya. Jadi, ini adalah contoh soalnya. Bagi adik-adik yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Dzu artinya orang yang mempunyai. Silahkan Ananda Hida. Dzu kalimat isim karena menjadi mudhof, hukumnya mu'rab, maudhi' i'rabnya rafa, tandanya wawu karena termasuk asmaul khamsah. Ya, benar. Lafadz dzu termasuk asmaul khamsah karena termasuk dari salah satu isim yang 5. Selanjutnya, lafadz malin artinya harta. Silahkan Ananda Indri. Kalimat isim tandanya tanwin. Kalimat hukumnya mu'rab, maudhi' i'rabnya rafa, maudhi' i'rabnya khafat, tandanya kasrah jelas karena isim mufrad soal akhir. Ya, benar.
Lafat malin termasuk isim mufrad. Selanjutnya, yunfiku artinya menginfakkan. Ya, silakan Ananda Vera. Kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Mau di robnya rofa, tandanya duma yang jelas. Ya, benar. Yunfiku termasuk kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Selanjutnya, malahu. Ini ma, lafat mala. Lafat mala artinya harta. Lafat mala artinya harta. Silakan Ananda Zidan. Kalimat isim karena menjadi mudhaf, hukumnya mu'rab maudhi, i'rabnya nasab, tandanya fathah yang jelas karena isim mufrad sekali lagi. Ya, benar. Lafat mala ini termasuk isim mufrad sahihul akhir. Selanjutnya, lafat ha artinya nya. Silakan Ananda Eli. Hak kalimat isim karena menunjukkan kata ganti, hukumnya mabni karena isim dhamir mabni itu dhammah. Coba diulangi lagi. Hak kalimat isim karena menunjukkan kata bersambung, hukumnya mabni. Hak kalimat isim karena menunjukkan kata ganti, hukumnya mabni karena isim dhamir mabni dhammah. Ya, benar sekali. Hak termasuk isim dhamir. Selanjutnya, alfaini artinya 2000. Ya, silakan Ananda Faik. Alfa ini kalimat isim karena menunjukkan kata bilangan, hukumnya mu'rab madhi i'rabnya mungkin nasab mungkin khafat, tandanya ya karena termasuk isim tasniyah, sedangkan nun adalah pengganti tanwin. Ya, benar. Lafat alfa ini termasuk isim tasniyah karena menunjukkan arti dua dengan tambahan ya nun. Selanjutnya, dirhaman artinya dirham. Silakan Ananda Hilmi. Dirhaman kalau izin ternyata tanwin bisa murab, murabnya nasab, tanya fathah yang jelas karena isim mufrad lahir. Ya, benar. Lafaz dirhaman termasuk isim mufrad. Selanjutnya, lam artinya pada. Silakan Ananda. Kalimat isim kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan dan tidak memiliki i'rab. Ya, benar sekali. Soal yang terakhir, al-muslimina artinya orang-orang muslim. Silakan Ananda Umam. Al-muslimina kalimat isim lainnya al, hukumnya mu'rab, mau di i'rabnya mungkin nasab mungkin khafat, tandanya ya karena jamak mudzakkar salim, sedangkan nun sebagai pengganti tanwin. Ya, benar sekali. Al-muslimina artinya orang-orang muslim, termasuk jamak mudzakkar salim karena menunjukkan arti banyak dengan tambahan ya nun. Tetapi al-muslimina ini sebenarnya mau i'rabnya khafat karena sudah jelas kemasukan huruf khafat. Tandanya ya. Tetapi untuk sekarang ini kalian cukup menyebutnya mau i'rabnya mungkin nasab, mungkin khafat, tandanya ya karena jamak mudzakkar salim. Sedangkan nun sebagai pengganti tanwin. Baiklah, saya kira cukup untuk pendalaman materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.